Bis- Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah a'azzanallahu jami'an. Alhamdulillah, siang hari yang mulia ini kita hadir dalam majelis ilmu kita yang penuh barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengajarkan, memberikan, dan menambahkan kepada kita ilmu yang membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan semoga ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, berikan, dan tambahkan kepada kita menjadikan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan yang mulia ini adalah terkait dengan keutamaan surat terakhir yang ada di dalam Al-Qur'an, surat An-Nas. Dan ini adalah yang pertama surat terakhir dalam Al-Quran, yang keduanya surat terakhir dari surat pendek yang disebutkan oleh Syekhul Utsaimin dalam salah satu keterangan beliau, disebut dengan Qisarul Mufassal. Karena Syekhul Utsaimin membagi surat-surat yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal itu dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Dan itu surat-surat yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuh.
Kemudian Awsatul Mufassal yang sering dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Dari surat Amma Yatasa'alun sampai sebelum surat Ad-Duha. Dan yang terakhir dari surat Ad-Duha sampai akhir Al-Quran surat An-Nas ini itu disebut dengan Qisarul Mufassal, sering dibaca oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sholat maghrib. Jamaah sekalian, keutamaan-keutamaan dari surat ini, sebelum kita menyebutkan keutamaan-keutamaan itu, kita akan bacakan surat ini dari awal sampai akhir dan beberapa keterangannya akan kita sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bapak-bapak pernah hitung berapa kali An-Nas disebutkan dalam ayat surat ini? Hah? Jarang kita hitung, Pak. Kalau ulama-ulama dulu, itu dihitung sampai huruf-hurufnya dihitung, Pak. Misalnya keterangan yang ada di depan saya ini. Beliau mengatakan, Suratun Nas minas suwaril makkiyati minal mufassal. Tadi sudah disebutkan surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah, termasuk surat Mufassal. Wa adadu ayatiha sittu ayat. Jumlah ayatnya ada 6. Wa adadu kalimatiha. Jumlah kalimatnya. Ishruna kalimah. 20 kalimat. Wa adadu hurufiha. Jumlah hurufnya samanuna harfan. 80 huruf. Tentu saja ini dihitung semua yang terulang. Apa yang kita ingin maksudkan dalam hal ini bahwa para ulama kita dulu itu demikian dalam pengkajian dan demikian teliti mereka dalam mengkaji sesuatu. Nah, kita sekarang itu tinggal klik tombol mungkin akan keluar. Berapa hurufnya, berapa kalimatnya. Ulama-ulama kita dulu itu dihitung satu persatu itu, Pak. Kul 1, 2, 3, 4 sampai akhir surat. Mereka hitung. Jadi wajar kalau ilmu mereka itu dalam, ilmu mereka itu kuat, dan sekian banyak kitab mereka wariskan karena keseriusan mereka dalam mengkaji dan membaca sesuatu. Wa tartibuha fil mushaf as-surah raqam 114. Urutannya dalam mushaf itu urutan surat yang ke-114 fil juz'i tsalatsina minal Qur'anil Karim, dalam juz yang ke-30 dari Al-Quranul Karim. Wa summiyat suratun nas bihadzal ism, dinamai surat ini dengan surat An-Nas li dzikri lafzin nasi fiha wa takarruriha 5 marrat. Karena di dalam surat ini disebutkan surat An-Nas dan terulang 5 kali. Benar enggak 5 kali, Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Betul 5 kali ya? Saya cuma membaca keterangan yang ada di sini. 1, 2, 3,
lima, betul. 5 kali disebutkan An-Nas di dalam surat ini, maka disebutlah dia surat An-Nas. Sebelum kita menyebutkan beberapa keutamaannya, secara ringkas kami akan bacakan keterangan yang disebutkan di sini terkait surat ini. Yang jelas Bapak dan jemaah sekalian, mudah-mudahan sudah pernah kita sebutkan bahwa bismillah yang ada di awal surat An-Nas ini itu bukan ayat dari surat An-Nas. Ya, tetapi itu adalah basmalah yang diletakkan di awal setiap surat kecuali surat 9. Surat At-Taubah, surat Baro'ah. Ya. Surat At-Taubah itu terkadang disebut surat Baro'ah, terkadang juga disebut surat Mufdihah. Mengapa disebut surat Mufdihah? Karena di dalam surat itu disebutkan di antaranya beberapa sifat-sifat orang munafik yang banyak manusia di antaranya di zaman Nabi tidak tahu, namun semua diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, kecuali surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah termasuk ayat 1 atau tidak termasuk. Tapi kalau surat yang lain itu sepakat para ulama bukan ayat dari setiap surat. Dan sepakat juga para ulama bahwa bismillah itu adalah salah satu ayat dalam surat An-Naml. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu terkait dengan bismillah. Adapun ta'awuz itu dibaca setiap awal kita membaca Al-Quran. Baik kita dari awal surat atau dari pertengahan surat. Ya. Kalau bismillah dari pertengahan surat, itu ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi kalau ta'awuz dan kita baru membaca Al-Quran, itu mestinya kita baca ta'awuz meskipun dari tengah Al-Quran. Ya. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, lalu diselingi dengan aktivitas lain. Misalnya sedang membaca di dalam masjid kita ini, lalu kemudian batal wudu, mau wudu lagi, lalu kemudian kembali baca Al-Quran, mestinya setelah itu baca ta'awuz lagi. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau diselingi misalnya dengan berbicara, kita sedang baca Al-Quran, lalu ada orang datang, mengajak kita berbicara beberapa waktu misalnya, maka setelah itu bagusnya kita membaca ta'awuz lagi ketika akan melanjutkan bacaan. Qul a'udzu birabbin nas, ay qul ayyuhar rasul. Yang diperintahkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah pernah kita sebutkan bahwa kalau perintah itu ditujukan kepada Rasul dan tidak ada qarina, tidak ada indikasi yang menunjukkan itu khusus perintah untuk beliau, maka perintah itu sekaligus perintah untuk umatnya. Ya. Sama dengan dalam surat At-Talaq misalnya. Tapi di situ dia ada qarina bahwa itu juga untuk umat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai nabi, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan perempuan. Jadi di awal itu khitab, pembicaraannya ditujukan kepada nabi, namun kemudian di dalam ayat itu sekaligus menunjukkan bahwa itu adalah khitab untuk umat, karena kalimat selanjutnya itu disebutkan apabila kalian, yakni Anda wahai Nabi dan kaum muslimin. Nah, ada hal-hal yang khitab ditunjukkan kepada Nabi, kalau tidak ada qarina bahwa itu khusus untuk Nabi, maka itu pun untuk umat. Misalnya dalam surat ini, Qul a'udzu birabbin nas. Khitabnya itu ditujukan kepada Nabi,
Tapi karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk beliau, maka perintah itu juga untuk umat. Katakan wahai Rasul, a'udhu wa a'tasimu. Aku berlindung diri dan aku membentengi diriku. Wa astajiru, aku berlindung bi rabbin nasi subhanahu wa ta'ala, dengan Rabbnya seluruh manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qadiru wahdahu ala raddi syarril waswas, di mana hanya dia yang mampu, hanya dia semata yang mampu menolak al-waswas. Was-was itu biasa secara sederhana kita artikan ke dalam bahasa Indonesia bisikan. Bahwa rabbuhum wa khaliquhum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah Rabb mereka. Dan pencipta mereka, wa malikuhum, dan raja mereka jalla wa'ala. Maha mulia lagi maha tinggi. Jadi aku berlindung diri, aku membentengi diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah. Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas. Selanjutnya, malikun nas, yang ke dalam bahasa Indonesia biasa kita artikan raja manusia. Maksudnya adalah al-mutasarrifu fi kulli syu'unihim. Yang bisa memperlakukan manusia itu dalam segala kondisinya. Al-ghaniyyu anhum. Namun dia maha kaya dari mereka. Artinya dia bisa mengapakan saja makhluknya, tapi dia tidak butuh kepada mereka. Dulu telah pernah kita sebutkan ketika kita menyebutkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allah subhanahu wa ta'ala tempat bergantung dan tempat meminta seluruh makhluknya, sedangkan dia tidak butuh kepada seluruh makhluk tersebut. Fahuwa yatasarrafu fihim bima yasha', dia memperlakukan seluruh makhluknya itu sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Fala malika lahum ghairahu, tidak ada raja bagi para manusia itu selain Allah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala sayyidun nasi wa malikum wa hakimuhum, dia Allah subhanahu wa ta'ala raja manusia dan hakim mereka, wa ma'buduhum bihaqqin, dan sembahan mereka yang sebenarnya. Id la ma'buda siwahu tabaraka wa ta'ala, karena tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari. Sebagaimana kita ketahui, Imam At-Tabari ini adalah penafsir Al-Quran, tafsir bil ma'asur yang paling tua. Setelahnya baru kemudian muncul Imam Ibnu Katsir. Wa huwa, kata Imam At-Tabari, maliku jami'il khalqi, dia adalah raja seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Insuhum wa jinnuhum, baik manusia maupun jin. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. I'laman minhu bidzalika man kana yu'azzimun nasa ta'zimal mu'minina rabbahum, sebagai pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang terkadang mengagungkan sesama manusia sebagaimana orang mukmin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu mengatakan kepada mereka bahwa raja sebenarnya yang bisa memperlakukan seluruh makhluk, termasuk orang-orang yang dirajakan di dunia ini dan diagungkan sesamanya manusia, sebagaimana orang mukmin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa di atas raja itu ada raja yang sebenarnya, yaitu Allah tabaraka wa taala. Annahu malikun man yu'azzimu, bahwa pemberitahuan dari Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja terhadap orang yang mengagungkan dan orang yang diagungkan.
Wa anna dzalika fi mulki wa sultanihi, dan semua orang-orang yang terkadang diagungkan di dunia ini, semua itu ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tajri alaihi qudratuhu, di mana Allah Subhanahu wa taala bisa memberlakukan kekuatan dan kemampuannya atas mereka. Wa annahu aula bit ta'zim, dan sesungguhnya Allah yang lebih pantas untuk diagungkan. Wa haqqu bit ta'abbudi lahu mimman yu'azzimu, dan dia lebih berhak untuk diibadahi termasuk orang-orang yang terkadang mengagungkan dan menampakkan kehinaannya kepada sesama makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas dan lebih patut untuk diberlakukan hal itu kepadanya. Ilahun nas au ilahin nas ay ma'budun nas, yang diibadahi manusia, alladzi lahul ibadatu duna kulli syai'in siwa subhanahu wa ta'ala, di mana hanya dia yang berhak diibadahi dan yang lainnya tidak berhak untuk diibadahi. Qala Ibnu Katsir, terkait dengan ilahin nas, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, hadhihi thalathu sifatin min sifatir rabbi. Inilah 3 di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. 1, Rabbun nas. Malikin nas. 2, ilahin nas. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah 3 di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-rububiyah, rububiyah Allah, wal mulk, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, wal ilahiyah, ketuhanan, yakni bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk diagungkan dan patut untuk diibadahi. Fa huwa rabbu kulli syai'in wa malikahu wa ilahahu. Dia Allah Subhanahu wa taala Rabb segala sesuatu, raja segala sesuatu, dan ilah segala sesuatu. Fa jami'ul asya'i makhluqatun lahu, segala sesuatu selainnya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Mamlukatun abidullahu, semuanya itu adalah dirajai oleh Allah dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa rabbu kulli syai'in fa jami'ul makhluq wa mamluka abidullahu fa amaral musta'idza. Maka karena dia Allah Subhanahu wa taala Rabb seluruh manusia dan seluruh makhluk. Dia adalah raja. Dia adalah ilah segala sesuatu. Fa amaral musta'idza an yata'awwadha bil muttasifi bihadhihi sifat. Maka orang-orang yang ingin berlindung diri, orang yang minta kekuatan, orang yang berlindung diri dari berbagai keburukan, Allah Subhanahu wa taala perintah mereka agar berlindung diri kepada yang memiliki sifat ini. Dan tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 3 tadi yang disebutkan. Memang di dunia ini ada yang disebut dengan raja. Memang di dunia ini ada yang disebut malik dan lain sebagainya, tetapi ketahuilah kerajaannya itu hanya terbatas. Terbatas pada negara tertentu, terbatas juga pada hal-hal tertentu. Di samping raja dalam sebuah negara, kerajaannya itu juga hanya dalam hal tertentu. Kalau datang angin topan misalnya, raja tidak bisa berbuat apa-apa. Raja tidak bisa kalau datang gempa bumi misalnya, kalau datang tsunami misalnya, raja tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbuat dalam hal itu. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat itu memerintahkan kepada kita untuk berlindung diri kepadanya. Min syarril waswas al-khannas, dari kejahatan waswas al-khannas. Al-khannas itu kalau dalam bahasa kita diartikan dengan timbul tenggelam. Al-khannas. Dalam banyak keterangan disebutkan
bahwa al-khannas itu kita tadi mengatakan timbul tenggelam, karena bila seseorang itu menyebut atau mengingat Allah, maka dia menghilang. Dia menghilang. Dalam salah satu hadis disebutkan, dia mengecil dan lebih kecil daripada lalat. Tapi manakala seorang itu lupa akan Allah, tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yata'azam. Dia akan membesar. Dia akan membesar. Maka oleh sebab itu dia disebut di sini al-khannas, yang timbul tenggelam, yang terkadang bersembunyi dan terkadang nampak. Bila kita manusia ini menyebut atau ingat akan Allah, dia akan bersembunyi. Dan bila kita lupa akan Allah dan tidak menyebutnya, dia akan nampak dan dia akan memberlakukan, memanfaatkan segala kemampuannya untuk menyelewengkan manusia. Untuk menyelewengkan manusia. Wa huwa syaitanu al-muwakkilu bil insan. Yang disebutkan sifatnya di sini al-khannas adalah, kata Imam Ibnu Katsir, adalah syaitan yang ditugaskan untuk menyertai setiap orang. Menyertai setiap orang. Fa innahu ma min ahadin min bani Adam illa walahu qarinun. Karena tidak ada seorang pun dari anak Adam ini melainkan dia ada qarin. Dia ada jin atau syaitan yang selalu menemaninya. Fa qarinun yuzayyinu lahul fawahish. Di mana qarinnya ini? Ada qarin dari syaitan. Yuzayyinu lahul fawahish, yang selalu menghias-hiaskan untuknya berbagai perbuatan buruk. Jadi perbuatan-perbuatan buruk itu dibisikkan oleh syaitan. Ini bisa membuka wawasan. Ini bisa mendatangkan keuntungan. Ini membuat Anda bisa viral. Ini membuat Anda bisa begini, bisa begitu, dan lain sebagainya. Ketahuilah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, kalau ada sebuah maksiat dan sudah ada was-was di dalam diri kita, bahkan terkadang ada manusia yang membisikkan kita dan menampakkan kebaikan-kebaikannya sedangkan kita tahu bahwa itu adalah keburukan, ketahuilah bahwa itu adalah bisikan syaitan. Itu adalah bisikan syaitan. Karena tidak ada seorang pun anak Adam melainkan dia ada qarin, di mana qarinnya itu yuzayyinu lahul fawahish. Ini kata Imam Ibnu Katsir dan berdasarkan salah satu hadis dari Nabi SAW. Di mana dia menghias-hiaskan untuknya berbagai perbuatan keji. Dinampakkan sebagai perbuatan yang baik, perbuatan yang istimewa dan seterusnya. Dan mudah-mudahan suatu ketika nanti bisa kita sebutkan beberapa perangkap syaitan atau beberapa triknya syaitan untuk menyelewengkan manusia. Wala ya'luhu juhdan fil hibal wal ma'sumu man asamallah, dan ketika dia mewaswaskan, membisikkan kepada kita keburukan dan menampakkan keburukan itu sebagai sesuatu yang indah, yang baik, yang menguntungkan dan seterusnya, tidak ada, terkadang kita tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi diri kita, dan ketika itu yang bisa terhalang, bisa terjaga hanyalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang rajin membaca surat ini. Orang yang rajin membaca surat ini. Wa qad sabata fi sahih, di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ma minkum illa min ahadin illa qad ukila bihi qarinu. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan ditugaskan kepadanya seorang qarinnya. Qalu, para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ada qarinmu wahai Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah SAW bersabda, iya. Illa anna Allah anani alaihi, melainkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku
sehingga aku bisa mengalahkan gangguan syaitan itu. Fa aslama. Ada beberapa tafsiran di sini, di antaranya Allah memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku bisa mengalahkan godaannya itu. Tafsiran yang lain mengatakan Allah memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku bisa mengalahkan qarinku itu, fa aslama, lalu qarinku itu masuk Islam. Masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, maka qarinku itu, kata Nabi SAW, tidak menyuruh kepadaku kecuali menyuruh kepada kebaikan. Subhanallah. Mampu Nabi SAW menjadikan qarin yang menyelewengkan orang lain itu, Nabi SAW mampu menghadapinya sehingga ia terkalahkan dan kemudian ia masuk Islam. Kalau kita jangan sok kuat, Pak. Jangan mengatakan saya kan tidak pernah absen ta'lim di Nurul Iman. Syaitan itu lemah. Bisa saya kalahkan. Ini jangan sok kuat imannya, Pak. Kalau kita sok kuat iman kita, ketahuilah bahwa itu adalah gangguan syaitan. Mentang-mentang setiap Sabtu, setiap Ahad dia ta'lim di Nurul Iman. Ini saya sudah kuat ini. Makanya kata Nabi SAW kepada seorang sahabatnya yang pernah mengatakan bahwa putus asa syaitan itu, kata Nabi SAW, jangan kau katakan syaitan putus asa, karena kalau kau katakan syaitan putus asa, ketika itu dia akan membesar dan dia akan mengerahkan segala pasukannya untuk menyelewengkan manusia. Wa qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, rahimahullahu ta'ala, qauluhu qul a'udzu birabbil ay malikum, mirip dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Selanjutnya wa qauluhu ta'ala min syarril waswasil khannas, ayat yang keempat, ay min syarris syaitan, dari keburukan syaitan. Al-khannas ay alladzi yakhnisu marratan wa yuwaswisu ukhra, yaitu yang terkadang bersembunyi dan terkadang nampak untuk membisikkan keburukan, melakukan waswasa. Walladzi yakhnisu wa yata'akhkharu 'anil qalbi, dan yang terkadang bersembunyi dan terkadang menjauh dari hati kita. Inda dzikril 'abdi rabbahu, ketika hamba itu menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghilang. Dia tidak akan berdaya. Dan sudah lebih dari satu kali kita katakan di sini, salah satu di antara contohnya itu, Nabi SAW mengatakan, ketika seorang di antara kalian di sore hari datang ke rumahnya, lalu dia buka pintu dengan membaca Bismillah, maka katanya syaitan, kita tidak dapat tempat mabit, menginap malam ini. Itu katanya syaitan. Lalu nanti ketika kita makan malam, baca Bismillah lagi, syaitan akan mengatakan bahwa kita sudah tidak dapat tempat untuk menginap, kita juga tidak dapat jatah makan malam. Karena diawali makan malamnya dengan Bismillah. Tapi kalau seorang itu datang ke rumahnya, buka pintu tidak membaca basmalah, maka syaitan akan kegirangan. Sore ini, malam ini kita dapat tempat mabit, menginap. Apalagi kalau nanti kemudian dia makan malam dan tidak membaca basmalah, syaitan akan tambah girang dengan mengatakan, di samping kita dapat tempat menginap malam ini, kita juga dapat makan malam. Karena makan malam tidak baca basmalah. Ya, hati-hati nih, Pak. Jangan-jangan itu kita sudah makan opor, sudah makan rendang, kok enggak kenyang-kenyang. Jangan-jangan syaitan turut makan bersama dengan makan bersama dengan kita. Makanya di masa para sahabat itu, ada para sahabat yang makan tidak kenyang. Meskipun di situ di antara para ulama ada yang mengkritisinya. Lalu kata Nabi SAW, itu salah satu di antara adab makan, boleh dicek dalam sebuah buku yang dulu pernah kita bacakan di sini, di hari Selasa kalau tidak salah setelah asar,
Ensiklopedia Adab Islam, sebelum dulu saya sering ke Medan, itu kita bacakan beberapa tahun di sini. Itu di antara adab makan itu, di antara adab makan adalah makan bersama. Ya. Makan bersama, itu tempat makannya satu, itu yang disebut dengan makan bersama. Nah kalau kita sekarang kan ngumpul bersama, makan bareng-bareng, makan beda-beda, ya kan? Karena kita memang ngumpul, tapi piringnya masing-masing kan begitu Pak. Nah makan bersama itu adalah memang ngumpul makannya dan piringnya satu. Pakai nampan, pakai baki kalau tidak ada nampan, ya kan? Lalu ngumpul di situ 4 orang, 5 orang, itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah kalau kita sekarang rata-ratanya itu memang ngumpul makannya. Nah, satu tempat nasinya tapi piringnya banyak. Meskipun itu mungkin sudah memenuhi makan bersama, tetapi yang idealnya itu adalah satu piring untuk beberapa orang. Kalau orang Arab beda. Ya, satu nampan, lalu taruh satu anak kambing misalnya, ya kan? Satu kambing yang umur 4 bulan, 7 bulan, paling tua 8 bulan misalnya, untuk 6 orang. Untuk 6 orang, atau terkadang hanya berempat. Satu paha, satu orang. Ya. Itu sih teknis, dan teknis itu tidak terlarang, Pak. Teknis itu tidak terlarang, kalau mau praktekkan tidak ada masalah. Kok malah makan ini yang dicerita. Lanjut. Jadi itu kata para ulama bahwa al-khannas itu adalah yang selalu muncul dan selalu bersembunyi. Bila seorang hamba itu mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersembunyi. Sampai mohon maaf Bapak dan jamaah sekalian, ibu-ibu yang ada di belakang, terkadang syaitan itu bergabung dan turut ketika seorang itu berhubungan badan dengan pasangannya. Apalagi kalau tidak baca doa. Bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, ini mohon maaf. Bukan porno, bukan apa. Saling mengingatkan, Pak. Saling mengingatkan. Jangan sampai kemudian syaitan itu turut ketika kita melakukan aktivitas suami istri itu. Jangan lupa membaca doa. Jangan lupa membaca doa. Jangan-jangan na'udzubillahi min dzalik. Terkadang kita punya keturunan itu sulit diingatkan, sulit dinasehati, karena kita sendiri yang salah. Karena kita sendiri yang salah. Di antaranya lupa baca doa. Ya, di antaranya kita tidak saling menasehati di dalam keluarga. Makanya kalau kita membaca buku-buku tentang pendidikan anak, salah satu di antara haknya anak itu adalah kita carikan ibu yang cocok untuk anak kita. Ya kan? Itu sebelum lahir. Kita carikan bapak yang cocok, yang soleh, yang bisa menjadi pemimpin bagi kita dan menjadi pemimpin untuk anak-anak kita. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnatin iwan nas, dari kalangan jin dan manusia, yaitu min syaitanil jinni wa min syaitanil insi. Dari kalangan jin, syaitan jin dan syaitan manusia. Wa huwa yakunu minal insi kama yakunu minal jin. Maka dengan demikian, syaitan itu memungkinkan dari kelompok manusia, memungkinkan dari kelompok jin. Artinya apa? Dari kata syatona itu adalah yang selalu melakukan kedurhakaan, maka siapapun yang melakukan maksiat itu pada hakikatnya dia adalah syaitan. Qala al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan minal jinnati wan nas, ya'ni yadkhulu fil jinni kama yadkhulu fil insi wa yuwaswisu lil jinni kama yuwaswisu lil insi wal iyad billah ta'ala. Ini Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa syaitan yang selalu membisik-bisikkan itu bisa
bisa masuk ke dalam hati kelompok manusia, bisa masuk ke dalam hati kelompok jin. Berbeda dengan ulama-ulama yang lain tadi mengatakan bahwa yang selalu membisikkan kita kepada maksiat itu terdiri dari kelompok jin dan manusia. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa syaitan dari kelompok manusia itu bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan kelompok jin. Ya, meskipun ada yang mengatakan sebaliknya. Mengapa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan dari kelompok jin itu terkadang hanya membisikkan kepada kita dari dalam dan tidak ada nampak bagi kita. Meskipun itu terkadang juga lebih berbahaya, tapi kelompok manusia itu terkadang datang kepada kita. Bukan hanya mempengaruhi kita dari dalam, tetapi datang ke tempat kerja kita. Datang ke rumah kita. Datang ke tempat taklim kita. Untuk menyuruh kita melakukan maksiat. Bahkan di dalam handphone kita setiap hari itu datang bisikan syaitan. Dikirim oleh manusia. Ya kan? Ini ada program riba misalnya. Anda ngutang sekian, kembalikan sekian. Itu di handphone kita datang dalam sehari itu sekian kali. Ada di WhatsApp kita, ada di Instagram, ada di ini, ada di itu. Terkadang datang ke kendaraan kita, datang ke tempat kerja kita, bahkan terkadang duduk bersama dengan kita di dalam majelis ini. Mengajak kita kepada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, beberapa kesimpulan dari surat ini, dan pelajaran kita sekarang bukan pelajaran tafsir, maka kita tidak terlalu merinci menyampaikan hal ini, hanya garis besarnya saja kita sebutkan. Kesimpulan dari surat ini diantaranya takriru tauhidir rububiyah wal uluhiyah, penetapan tauhid ar-rububiyah dan uluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. A'udzu birabbin nas itu tauhid rububiyah. Malikin nas tauhidur rububiyah. Karena itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas itu adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah itu adalah perbuatan hamba. Ibadahnya hamba ditujukan hanya kepada Allah. Kalau tauhid rububiyah itu perbuatannya Allah. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur, dan seterusnya. Itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-i'tisamu wa tahassunu billahi jalla wa ala min syarri syaitani wa waswasatihi. Meminta perlindungan dan membentengi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan dan bisikannya. Dan ini inti dari surat ini, dan nanti akan kita sebutkan lagi di dalam keutamaan surat An-Nas. Yang ketiga, wujubul isti'adzati billahi ta'ala min syayatinil insi wal jinni, wajibnya kita isti'adzah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan manusia dan syaitan jin. Yang keempat, bayanu lafzil isti'adzah, penjelasan mengenai lafaz isti'adzah. Dan lafaz isti'adzah itu ada beberapa. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min khamsihi wa nafsihi wa nafthihi. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu semua bagian dari lafaz ta'awuz. Yang kelima, isbatu sifatil kamali lillahi jalla wa'ala, penetapan sifat kesempurnaan hanya milik Allah. Sifat kesempurnaan hanya milik Allah. Artinya dalam hal ini, bahwa sifat Allah itu sempurna dan tidak ada kekurangannya. Sifat Allah itu sempurna dan tidak ada kekurangannya. Sedangkan sifat kita manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata.
Yang keenam, subutu as-sihri wa wasilatil ilaji minhu. Ketetapan mengenai adanya sihir. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa sihir itu memang ada. Wa wasilatil ilaji minhu, dan sarana bagaimana mengobati diri dari sihir itu. Ya, dan ini mudah-mudahan sudah pernah disebutkan secara khusus oleh Ustadz di sini. Tentang sihir, jenis-jenisnya, tukang-tukang sihir, dan bagaimana membentengi diri dari sihir. Di antaranya adalah rajin membaca surat ini. Dan nanti akan kita sebutkan pada kesempatan mana saja kita disunnahkan untuk membaca surat ini. Ilajul waswasah, obat waswasah atau bisikan syaitan itu yakunu bidzikrillahi tabaraka wa ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awudzi minasyaiton, dan mohon perlindungan diri kepada Allah dari godaan syaitan. Itu diantara obatnya untuk menghilangkan waswas itu atau bisikan syaitan, zikir kepada Allah dan berta'awuz dari syaitan yang terkutuk. Itu beberapa kesimpulan dari surat yang mulia ini. Kita masuk kepada keutamaan dari surat ini. Yang pertama, keutamaan yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Uqbah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Imam At-Tabrani. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dengan kata beliau isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Hadis ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Dalam hadis yang cukup panjang, beliau mengatakan summa laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li. Kemudian aku menemui Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Uqbah ibn Amir, wahai Uqbah bin Amir, ala u'allimaka suwaran ma unzilat fit Taurah wala fi Zabur. Ini menunjukkan bahwa surat ini surat yang sangat agung, menunjukkan keagungan surat An-Nas. Kata Rasulullah SAW kepada Uqbah ibn Amir, maukah engkau aku ajarkan surat di dalam Al-Quran yang tidak diturunkan dalam Taurat, tidak diturunkan dalam Zabur, dan tidak diturunkan dalam Injil, dan tidak diturunkan di dalam Al-Furqan seperti surat itu atau ayat itu. La ya'tiyanna alaika layla illa qara'tahunna. Jangan sampai berlalu satu malam engkau tidak membaca surat itu. Jadi ada dua keutamaan dalam hal ini. Keagungan surat ini, yang keduanya itu disyariatkan dibaca setiap malam. Di antaranya ketika hendak tidur, dan dibaca juga setiap selesai sholat. Dan nanti akan kita sebutkan lagi, artinya di malam hari itu setelah sholat maghrib kita baca, setelah sholat isya kita baca, dan ketika akan tidur juga kita baca. Yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, wa Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat ini, kata Nabi SAW, tidak diturunkan dalam Taurat, tidak diturunkan dalam Zabur, tidak diturunkan dalam Injil ayat yang semacam itu. Dan jangan sampai berlalu satu malam engkau tidak membaca ayat tersebut. 3 surat tadi. Ya. Qala Uqbah berkata, fama atat alayya layla illa qara'tuhunna fiha. Tidak datang kepadaku suatu malam pun melainkan aku membaca surat-surat tersebut. Wa huqqali alla ada'ahunna wa qad amarani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan patut aku tidak akan meninggalkannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepadaku untuk membacanya setiap malam. Jadi sebetulnya di dalam hadis ini ada dua keagungan. Yang pertama, keagungan surat tersebut di mana tidak diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur yang semacamnya. Yang keduanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Uqbah bin Amir dan juga sahabat-sahabat yang lainnya termasuk kita untuk membacanya di setiap malam. Ya. Dalam riwayat yang lain, ini yang kedua. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, lagi-lagi dari Uqbah bin Amir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, alam tara ayatin unzilatil laila lam yura misluhunna qattun. Tidakkah engkau lihat beberapa ayat yang diturunkan tadi malam, tidak pernah ada ayat yang sama sekali tidak pernah ada ayat yang diturunkan sama seperti ayat-ayat tersebut. Qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Dan di sini sudah terulang kita baca ketika kita menyebutkan dua bulan lalu kurang lebih kaitannya dengan keutamaan surat Al-Falaq. Nah, dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menunjukkan kepada Uqbah bin Amir dan kepada kita semua bahwa tidak ada ayat yang menyamai ayat-ayat tersebut, di antaranya ayat-ayat yang terdapat di dalam surat An-Nas tadi. Kemudian selanjutnya hadis yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW kana yata'awwadu minal jan wa ainil insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berta'awuz, berlindung diri dari jin dan juga mata manusia. Mata manusia ini yang biasa disebut dengan penyakit apa Pak? Penyakit ain. Yang banyak menimpa, naudzubillahi min dzalik wala qaddarallah, banyak menimpa anak-anak sehingga terkadang anak-anak itu menangis tanpa batas dan tanpa kita ketahui sebabnya. Terkadang panas, terkadang lemah dan lain sebagainya. Ya? Bahkan terkadang juga menimpa kita orang tua, bahkan terkadang usaha kita itu tiba-tiba hancur misalnya, itu biasanya terkadang disebabkan karena ain. Penyakit ain. Maka oleh sebab itu sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang mukmin yang paling baik itu adalah orang mukmin yang bertakwa dan kemudian menyembunyikan amal ibadahnya dan kemudian at-taqiyyun naqi, yang bersih hatinya. Artinya dalam hal ini mestinya jangan terlalu mudah kita menceritakan kebaikan, kesuksesan atau apa yang mengembirakan kita kepada orang lain. Karena memungkinkan orang lain kemudian iri dan kemudian kita tertimpa ain. Baik diri kita, keluarga kita, ataupun aktivitas dan usaha kita. Ya, di samping itu sering istighfar, di samping itu juga sering ta'awuz, sering membaca Qul a'udzu rabbil falaq, sering membaca Qul a'udzu rabbin nas, dan kemudian jangan lupa baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita, untuk usaha kita, selalu iringi sesuatu yang menggembirakan dan menakjubkan kita dengan barakallahu fik atau barakallahu fihi atau barakallahu fikum dan seterusnya. Ya. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Belum selesai yang tadi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berta'awuz dari jin dan ain, penyakit ain.
hatta nazalat al-mu'awwizatan. Sehingga jadi ketika itu Nabi SAW berta'awuz dengan lafaznya sendiri. Hingga turun 2 surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Falamma nazalata akhadha bihima. Ketika turun 2 surat ini, Nabi SAW selalu berlindung diri kepada Allah dengan membaca 2 surat ini dan beliau tinggalkan lafaz-lafaz yang pernah beliau ucapkan. Itu menunjukkan bahwa di antara dalil yang paling agung untuk kita baca demi perlindungan diri kita dari godaan syaitan dan dari keburukan yang lain adalah 2 surat ini. Adalah dua surat ini, salah satunya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalil yang keempat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ya Ibnu Abbas, ala adulluka. Wahai Ibnu Abbas, mau ndak aku tunjukkan kepadamu? Au qala ala ukhbiruka. Mau ndak aku sampaikan kepadamu? Bi afdhali ma yata'awwadu bihil mu'awwidun, dengan lafaz yang paling afdol untuk orang yang minta perlindungan untuk dia gunakan. Lafaz ta'awuz yang paling afdol digunakan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, mau tidak aku sampaikan kepadaku, mau tidak aku ajarkan kepadaku. Maka Ibnu Abbas mengatakan, bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah, aku ingin diajarkan, ingin disampaikan kepadaku. Qala qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi sudah pernah kita sampaikan ketika kita menyebutkan keutamaan qul a'udzu birabbil falaq, bahwa kita berlindung diri kepada Allah dari seluruh keburukan. Keburukan apapun itu. Keburukan bencana alam, keburukan syaitan, keburukan jin, keburukan sesama manusia. Keburukan tetangga yang jahat misalnya. Keburukan para pemimpin yang yang zalim. Keburukan rakyat-rakyat yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan para istri yang nusyud, keburukan para suami yang zalim dan lain sebagainya, kan kita berlindung diri secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keburukan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan di antara perlindungan diri adalah qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwa yang paling afdol digunakan untuk berlindung diri kepada Allah adalah al-mu'awwizatan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dalil yang kelima, wa an Abdullah bin Habib radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailatin matiratin. Kami pernah keluar pada suatu malam yang turun hujan deras. Turun hujan deras, wa zulmatin syadidatin, dan sangat gelap. Natlubu Rasulullah SAW yusalli bina. Ketika itu kami mencari Rasulullah SAW untuk sholat mengimami kami. Qala fa'adraktuhu faqala, aku pun mendapatkan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, qul, katakanlah. Falam aqul syai'an. Ini Abdullah bin Habib. Aku pun tidak mengatakan sesuatu. Summa qala qul. Yang kedua kalinya beliau mengatakan, katakan. Falam aqul syai'an. Aku tidak mengatakan sesuatu. Qala qul. Yang ketiga kalinya Nabi SAW mengatakan, qul, katakan. Maka Abdullah bin Habib mengatakan, ma aqul. Apa yang hendak aku katakan? Qala qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain. Bacalah qul huwallahu ahad dan al-mu'awwizatain, yaitu al-falaq dan an-nas. Hina tumsi wa hina tusbih. Ketika di waktu pagi dan di waktu sore dan di waktu pagi, salasa marrat, sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai', itu cukup bagimu untuk melindungi dari segala sesuatu. Subhanallah. Dari Uqbah. Ini yang keenam. Dalil yang keenam dari Uqbah bin Amir. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas dan 2 surat sebelumnya, baik di waktu pagi maupun di waktu sore sebanyak 3 kali, dapat
menghalangi kita dari berbagai keburukan. Dalil yang keenam, an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala amarani Rasulullah SAW an aqra muawwizat dubura kulli shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca al-muawwizat, 3 surat tadi itu pada setiap selesai sholat. Sebagaimana yang insya Allah sering atau bahkan setiap selesai sholat kita baca. Ini pun menunjukkan keutamaan. Di samping tadi dibaca hendak tidur, dibaca di waktu pagi dan di waktu sore, juga dibaca di setiap selesai sholat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW kana idza ishtaka. Ini masalah lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengadu sakit, merasakan sakit, yaqra'u ala nafsihi bil muawwizat wa yanfus. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk dirinya al-muawwizat. Ini yang biasa kita sebut dengan meruqyah diri sendiri. Ya kan? Ketika beliau sakit, mungkin sakit ini, sakit itu, beliau membacakan untuk dirinya al-muawwizat. Falam mashtadda waj'ahu, kemudian beliau meniup. Ketika bertambah parah sakitnya, kuntu aqra'u alaihi wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha. Lalu kemudian ketika beliau sudah semakin parah, aku membacakan, lalu aku mengambil tangannya untuk mengusapkannya di tubuhnya. Karena mengharap barokah dari tangan beliau. Sebagaimana yang biasa kita sampaikan bahwa tangan beliau, kepala beliau, kaki beliau, air ludah beliau, sisa makan beliau, sisa wudhu beliau, itu semua mengandung barokah. Itu untuk Nabi. Oleh sebab itu, Nabi itu kalau berwudu, terkadang para sahabat itu berlomba untuk berwudu dengan air wudu yang menetes dari sisa wudu dari tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mengandung barokah. Ini kekhususan Nabi, Pak. Bukan untuk kita. Bapak pulang ke rumah nanti jangan ajarin anak-anak. Bapak nanti kalau sudah berwudu, kalian ambil sisa air wudu untuk barokah. Atau nanti kalau ada sisa makan, ambil. Ini kekhususannya Nabi, siapapun manusia tidak ada yang memiliki kekhususan ini, Pak. Setinggi apapun derajat kita di sisi Allah, tidak ada yang memiliki ini. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupkan ke tangannya ketika beliau sakit, lalu mengusapkannya ke tubuhnya. Ketika beliau bertambah parah, Aisyah yang membacakannya, lalu Aisyah mengambil tangannya Nabi untuk mengusapkannya ke tubuhnya. Hadis yang ke-8, yang terakhir yang ingin kita sebutkan pada kesempatan ini dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi. Ini yang tadi, bagian yang tadi di awal kita sampaikan. Apabila Nabi SAW hendak berbaring ke tempat tidurnya, kulla laila, setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan 2 tangannya, summa nafatha fihima, beliau meniup pada keduanya, faqara'a fihima, dan membacakan pada 2 tangannya itu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas, dari awal sampai akhir surat dibaca, lalu diusapkan, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, ia usapkan ke seluruh tubuhnya, yabda'u bihima ala ra'si wajhi, dia mulai terlebih dahulu dengan kepala dan wajahnya, kemudian bagian depan dari tubuhnya, dari atas sampai bawah bagian depan, kemudian ia mengusap tubuhnya seberapapun ia mampu, yaf'alu dzalika salasa marrat, beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang punya pengalaman sama dengan yang kita punya semua. Ketika kita sebelum tidur tidak membaca ini, pasti ada nanti yang
akan yang aneh dalam tidur kita. Tapi kalau sebelum tidur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita membaca ini, dengan izin Allah tidak akan ada yang aneh-aneh nanti dalam tidur kita. Saya yakin sekali lagi kita semua punya pengalaman dalam kaitannya dengan hal ini. Dan Nabi SAW telah mencontohkan untuk kita melakukan hal itu. Itu beberapa keutamaan yang dapat kita sebutkan terkait dengan surat An-Nas. Ketika dibaca dapat melindungi kita dari berbagai keburukan, dapat melindungi kita dari gangguan syaitan, dapat melindungi kita dari gangguan sihir diantaranya tadi disebutkan, dan diantaranya juga dapat memungkinkan menjadi penyebab sembuhnya penyakit yang ada pada diri kita. Dan juga tentu saja banyak keutamaan-keutamaan dan manfaat-manfaat yang lainnya. Sebelum kita akhiri, di sini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan ada yang bisa kami jawab. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menggunakan tasbih saat dengan jari juga tetap dilakukan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang dimaksud di sini adalah bertasbih atau melakukan zikir dengan menggunakan tasbih-tasbih yang biasa di samping menggunakan tangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang pertama, Nabi tidak memerintahkan hal itu. Nabi kalau menghitung tasbih atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dihitung dengan jari jemari tangan kanan. Jari jemari tangan kanan. Dan di zaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, ketika mereka menghitung tasbih, menghitung tahmid dengan batu-batu kecil, diingkari oleh para sahabat yang lain. Maka ini tidak perlu kita lakukan. Ini tidak perlu kita lakukan. Subhanallah. Di akhir pertengahan sampai sekitar beberapa hari di bulan Agustus yang lalu, ketika kami melaksanakan umrah, itu ada seorang jamaah yang ngotot membeli tasbih. Itu kan banyak di sana dijual itu, sebagaimana di Indonesia juga banyak. Ya. Tapi dengan trik-trik yang kita lakukan akhirnya tidak jadi beli. Akhirnya tidak jadi beli, dan saya bersyukur dia tidak jadi membeli. Artinya apa? Bapak dan jamaah sekalian, ini tidak perlu dilakukan. Kalau mau menghitung, hitung dengan ruas-ruas jari jemari tangan kanan. Tidak perlu dilakukan. Apakah termasuk riya kalau kita berzikir dengan jari saat Wallahu ta'ala alam bisawab. Menghitung dengan jari jemari baik setelah sholat atau mungkin waktu yang lain, itu kembali kepada kita. Yang pertama karena teknisnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menghitung dengan jari jemari. Maka ketika terlihat orang lain, itu kembali kepada diri kita. Ya misalnya kita menghitung zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau subhanallah wa bihamdi misalnya sampai 100 kali. Kita hitung dengan jari jemari kita. Apakah itu termasuk riya? Yang pertama itu teknisnya dicontohkan oleh Nabi untuk menghitung zikir dengan ruas jari. Maka oleh sebab itu terpulang kepada pribadi kita. Karena kalau tidak dihitung pun kita berzikir dengan bergerak bibir kita misalnya, itu pun terlihat orang. Maka ini sangat ditentukan oleh hati kita. Apakah kita melakukannya karena Allah ataupun tidak. Tetapi tidak serta-merta kita mengatakan orang yang melakukan itu berarti riya. Itu sekali lagi kembali kepada kita masing-masing. Bismillah, bagaimana caranya agar sholat lebih khusyuk agar tidak terganggu bisikan syaitan?
Bisa jadi lupa rakaat. Memikirkan hal yang tidak-tidak. Lupa rakaat. Ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa syaitan itu ketika azan dikumandangkan, syaitan akan lari sampai dia tidak mendengarkan azan itu. Nah, kalau misalnya di Jakarta di mana-mana dikumandangkan azan, entah syaitan itu lari kemana itu. Sampai dia tidak mendengarkan azan. Dalam hadis yang lain disebutkan dia lari sambil terkentut-kentut. Tapi setelah di azan datang lagi kan begitu. Dikumandangkan iqamah lari lagi. Selesai iqamah datang lagi. Sampai di dalam sholat itu membisik-bisikan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ingat menjadi ingat. Parkir motor atau mobil berjalan ke Masjid Nurul Iman misalnya tiba-tiba lupa kunci. Begitu tahiyatul masjid langsung ingat. Oh iya tadi udah di tas. Jadi itu syaitan mengingatkan kepada kalian apa yang kalian tidak ingat menjadi ingat. Tadi saya narik uang cuma sekian. Kok kayaknya lebih atau tidak tadi? Atau kurang dan lain sebagainya. Mungkin Anda bapak-bapak yang mengatakan, kok Ustadz juga tahu? Ya kemungkinan juga Ustadznya pernah begitu. Kemungkinan juga Ustadznya begitu. Kemungkinan kan? Jadi itu, intinya bahwa datang membisikkan kepada kita sesuatu yang tidak diingat menjadi ingat. Sampai kalian itu lupa sudah berapa rakaat saya sholat. Artinya apa kesimpulannya dalam hal ini? Bahwa itu memungkinkan terjadi, maka oleh sebab itu sehingga dalam buku-buku tentang bagaimana mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat agar kita khusyuk, ya diantaranya hilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam sholat. Di antaranya laksanakan sholat itu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadaplah kiblat, bertakbirlah. Kemudian di dalam salah satu hadis yang disebutkan kaitannya dengan sholat ketika habis berwudu, di sana disebutkan la yuhaddisu fihi manafsah. Di dalam dia melaksanakan dua rakaat sholat setelah wudu itu, dia tidak, maksudnya la yuhaddisu fihi manafsahu itu adalah dia tidak mengingat sesuatu kecuali urusan sholat. Itulah yang disebutkan dengan khusyuk. Maka oleh sebab itu, di antaranya sering bertauz kepada Allah dan hilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam sholat. Dan kalau ada hal-hal yang terkadang rutin, setiap kita sholat ingat sesuatu, maka upayakan selalu bertaawuz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun kita berada di samping tadi yang kita sebutkan sebelum sholat, hilangkan hal-hal yang dapat mengganggu kita dalam sholat. Bagaimana kalau kita masuk rumah mengucapkan salam dan tidak mengucap bismillah? Apakah harus dahului bismillah dahulu? Wallahu ta'ala alam bisawab, buka pintu dengan mengucapkan bismillah. Apakah sebelumnya kita mengucapkan assalamualaikum atau setelahnya, itu tidak ada masalah, didahulukan atau dikemudiankan bismillahnya. Yang penting ketika buka pintu ucapkan bismillah. Nah, kalau kita buka pintunya baru assalamualaikum, berarti bismillahnya duluan. Tapi kalau kita assalamualaikum dulu baru kemudian buka pintu, berarti bismillahnya setelah salam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak ada dalil secara khusus yang mengatakan bahwa harus basmalah duluan atau harus salam duluan. Allahu a'lamu bisawab. Siapa yang bisa baca ini, Pak? Mata saya sudah kurang ini. Silakan, Mas. Dibacakan. Ya, dibacakan biar saya dengarkan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.
Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini jazakallah khairan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa dia sudah berzikir sebelum tidur. Ternyata dia masih mendapatkan gangguan di antaranya dalam tidurnya dan dalam kondisi yang lain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang pertama, yakinilah bahwa petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah petunjuk yang sempurna. Kemudian pasti akan terbukti apa yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, Bapak atau mungkin Ibu yang bertanya dan kita semua termasuk diri saya, kita sudah membaca zikir sebelum tidur, ternyata masih di sana masih terjadi gangguan dan lain sebagainya. Memungkinkan ada maksiat yang pernah kita lakukan sehingga gangguannya itu bekas-bekasnya masih tetap ada. Maka diperlukan untuk kita meningkatkan kesolehan diri kita. Meningkatkan kesolehan diri kita itu maksudnya tambah sholat-sholat sunnah di samping sholat fardu. Kemudian juga diantaranya puasa, diantaranya sedekah. Dan yang paling penting adalah banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Banyak berzikir dan banyak membaca. Banyak berzikir dan banyak membaca Al-Quran. Kemudian yakinkan bahwa itu pasti akan menolong kita. Jangan pernah ragu. Dan kemudian buang was-was yang terkadang menghantui kita dalam jiwa kita. Jangan sampai bacaan saya tidak manjur misalnya. Atau jangan sampai karena kuatnya syaitan sehingga seperti ini, seperti itu. Sekali lagi yakinkan 100% bahwa petunjuk Nabi, syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti benar adanya. Zikir yang kita lakukan, bacaan Al-Quran yang kita lakukan itu dapat membentengi diri kita dari segala was-was itu, dari segala gangguan itu. Jangan pernah kita ragu dan lakukan itu secara terus-menerus. Jangan pernah bosan, siang malam kita baca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hilangkan selalu keraguan-raguan dalam hati kita. Dan di antaranya terkadang kita berzikir dan tidak yakin dengan zikir atau bacaan Al-Quran yang kita lakukan. Itu buang. Dan kemudian zikir terus siang malam setelah selesai sholat, ketika kita bepergian, mendaki kita, menanjak kita mengatakan Allahu Akbar, menurun kita mengucapkan Subhanallah, melihat hal-hal yang menakjubkan, Masya Allah, dan lain sebagainya. Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan zikir-zikir itu. Di antaranya di dalam rumah kita itu tinggalkan berbagai maksiat. Memungkinkan di dalam rumah kita mungkin ada gambar-gambar makhluk hidup, memungkinkan di tempat kerja kita. Karena yang namanya manusia itu kita semua sama, bahwa kita belajar Islam yang benar itu tidak dari kecil kita. Mungkin umur kita sekian baru kemudian mengenal sunnah Nabi SAW, maka memungkinkan bekas-bekas itu ada di dalam pribadi kita, ada di dalam rumah kita, ada di dalam kendaraan kita. Maka oleh sebab itu jauhkan itu semua. Dan ketahuilah bahwa di dalam kita menjalani proses itu, satu hal yang pasti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhasil sembuh ataupun tidak, itu perkara yang lain. Tetapi ketika kita menjalani proses itu, kita sudah pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah lemah, jangan pernah bosan, dan jangan pernah merasa letih. Selalu perbanyak zikir, baca terus Al-Quran, dan kemudian selalu mendengarkan ceramah-ceramah agama. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu akan bertahap, kalau tidak sekaligus akan hilang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini apa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita akidah yang benar sesuai akidah Nabi SAW dan para sahabatnya. Amalan ibadah yang benar sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya beribadah kepada Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang benar, memberikan kepada kita seluruh kebutuhan kita untuk memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Semoga hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan gangguan-gangguan, penyakit-penyakit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, yang benar tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah mungkin dari saya karena keterbatasan ilmu dan juga mungkin dari syaitan. Semoga bermanfaat apa yang benar dan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang keliru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.